One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini akan diceritakan alur film Jakarta versus Everybody. Film ini berkisah tentang Dom yang memiliki cita-cita sebagai aktor, namun kehidupan sulit di Jakarta membuatnya harus bekerja sebagai pengedar narkoba. Cerita berawal dari Dom yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, bekerja sebagai aktor di sebuah film yang hanya dibayar Rp300.000. Namun dia terkena pukul yang sangat keras sehingga membuatnya sangat kesal dan dia berkelahi dengan lawan main aktingnya. Lalu Dom pergi untuk menghabiskan waktu di sebuah bar. Saat hendak pulang, dia ditegur oleh seseorang yang menagih hutang kepada Dom. Dom pun beralasan dia belum bisa membayar hari ini dan pulang ke kontrakan yang sangat kecil. Keesokan harinya, Dom pergi ke sebuah tempat untuk mengikuti pemotretan. Namun sang pemotretan meminta untuk Dom untuk menunjukkan kemaluannya sehingga Dom sangat marah dan pergi meninggalkannya. Di sebuah supermarket, Dom melihat seorang perempuan yang bernama Pinkan. Dia mengeluh dengan mobilnya yang mogok. Pinka pun meminta Dom untuk membantunya untuk mendorong mobil. Namun Dom meminta bayaran untuk itu. Namun Dom hanya diberi uang sedikit dan dia pun menolaknya. Sebagai alternatif pacar Pinkan yang bernama Radit, menawarkan dia untuk ikut dengannya. Setelah sampai, Pinkan merekomendasikan dia ke ibu kos. Namun karena Dom sebagai aktor yang belum mapan, dia diremehkan. Namun walaupun begitu ibu kos memperbolehkan Dom untuk tinggal di kontrakannya. Setelah Dom sampai di kontrakan barunya, dia melihat ada bandar narkoba yang sedang mengobrolkan tentang temannya yang tertangkap polisi. Dom memeriksa seluruh benda yang ada di kosnya, benda-benda itu milik penghuni sebelumnya yang tidak pernah kembali. Dia pun menemukan sebuah laptop. Di dalam laptop tersebut tersimpan sebuah video porno yang memicu Dom melakukan onani. Namun saat Dom melakukan onani, dia dikagetkan oleh Pinkan yang tiba-tiba masuk. Lalu datang Radit menengoknya, Dom pun menanyakan kepada Radit apakah bisa bergabung bekerja dengannya. Setelah itu Radit mengajak Dom untuk pergi ke restoran dengannya. Saat sedang makan, Pinkan dengan santainya bertelepon dengan selingkuhannya di hadapan Radit, yang membuat Radit cemburu. Setelah pulang dan ingin tidur, Dom terganggu oleh tetangganya yang menyalakan musik sangat keras. Karena tidak bisa tidur, Dom pun melakukan onani, namun dia dikagetkan lagi oleh Pinkan yang tiba-tiba masuk ke kamarnya lagi. Keesokan harinya Dom diajak Pinkan ke kontrakannya untuk belajar cara mengedarkan narkoba. Dom pun diajak Pinkan untuk mengedarkan narkoba. Saat Radit sedang bekerja sebagai barber, Radit menerima telepon dari rekannya yang tertangkap saat melakukan pengedaran, sehingga membuat Dom untuk menunda pengedaran narkobanya. Keesokannya Dom mulai mengedarkan narkobanya di sebuah gerbong kereta. Dom mengedarkan narkoba dengan sangat hati-hati. Setelah melakukan transaksi dia langsung mengganti kartu ponselnya. Dom, Radit dan Pinkan pun berpesta narkoba di kamarnya. Dom pun bercerita kalau dia sudah menyerah menjadi aktor. Keesokan harinya, Dom melakukan sebuah transaksi di sebuah hotel. Kali ini Dom bersandiwara dengan menyamar menjadi room service untuk mengantarkan narkobanya. Lalu Dom juga mendapatkan tugas untuk bertransaksi di bandara. Dom sangat pintar menyembunyikan narkobanya, sehingga tidak ketahuan. Setelah melakukan pekerjaannya, Dom pergi ke sebuah bar untuk bersantai. Di sana dia melihat ada orang lain yang melakukan pengedaran narkoba. Di saat Radit dan Pinkan pulang, mereka bertengkar di jalan. Radit curiga kalau Pinkan menyukai Dom. Mereka pun berhenti di tengah jalan. Radit memaksa Dom dan Pinkan berciuman, namun ditolak oleh Pinkan. Keesokan harinya Dom mengantarkan narkobanya sebagai pengantar pizza. Namun yang menerimanya adalah anak kecil yang merawat adiknya yang masih bayi dan ditinggal oleh ibunya bekerja. Radit pun memberikan pizzanya untuk dimakan anak itu. Di kamarnya Dom berbicara dengan dirinya sendiri dan melakukan akting dalam bahasa Inggris dengan sangat fasih. Setelah beberapa hari tidak bekerja, Radit pun menyuruh Dom untuk mengedarkan narkoba di sebuah pasar dengan menyembunyikannya di sebuah telur. Selain itu, Radit juga menyebarkannya di truk es batu, namun pembeli pun tidak kunjung tiba. Dikarenakan sudah curiga, Dom pun berinisiatif untuk kabur. Namun sayang pintu truk es batu langsung ditutup dan Dom pun tertangkap. Radit berhasil menyelamatkan Dom dengan cara menggantikannya dengan orang lain. Di saat sedang berada di kereta, Dom bertemu dengan wanita yang biasa bertransaksi dengannya di kereta, namun dia belum mengenali Dom sebagai pengedar.
Gadis itu bernama Hansa. Hansa bekerja sebagai perias mayat. Dom pun ikut menemaninya. Setelah itu Dom ikut berkunjung ke rumah Hansa. Akhirnya Dom dan Hansa pun menjadi teman. Dom pergi menemui Radit untuk memberikan laporan pekerjaannya. Setelah keluar dari kamar Radit, tak lama kemudian Pinkan datang dan memintanya untuk merekam diam-diam saat dia masuk ke kamar Radit. Pertengkaran pun terjadi. Radit marah karena cemburu kepada Pinkan. Radit mencoba mencekik Pinkan, namun tak lama setelah itu Radit pun melepaskannya dan merasa bersalah telah melakukan hal itu dan meminta maaf. Setelah itu Dom dan Hansa pun makan siang bersama. Hansa menyebut orang yang seperti Dom adalah orang yang hiperseks. Setelah menemani Hansa bekerja, Dom merayakan ulang tahun Hansa di rumahnya dan memainkan sebuah permainan, di mana yang kalah harus melepas bajunya dan berakhir mereka bercumbu. Keesokan harinya Dom mengedarkan narkoba di sebuah kantor. Orang di kantor itu pun menyayangkan pilihan Dom bekerja sebagai pengedar narkoba. Dia pun ditawari jika ada lowongan akan diberi kesempatan. Saat pulang ke rumah, Dom diperingati oleh seorang pria untuk menghentikan pekerjaannya karena Dom masih muda. Saat malam, Dom menyamar menjadi seorang waria untuk mengedarkan narkoba. Ibu kos pun menertawainya karena tingkah lakunya itu. Dom mulai lelah dengan pekerjaannya ini karena pekerjaan ini sangat berbahaya. Keesokan harinya, Radit mengunjungi Dom. Namun Dom langsung mengucapkan kalau dia ingin berhenti. Radit pun marah atas keputusan Dom dan sempat terjadi perkelahian. Namun perkelahian itu hanya sebentar saja. Radit meminta Dom untuk menjemput Pinkan di sebuah klub malam, sedangkan Radit mengambil barang. Saat sedang menjemput Pinkan, Dom mengajaknya untuk pergi ke Ancol. Mereka pun pergi ke Ancol dan bermesraan, lalu mereka bercumbu di dalam mobil. Setelah sampai rumah Pinkan menangis karena Radit hilang dan teleponnya pun tidak dapat dihubungi. Dom pun mencoba mencari Radit, tapi tidak menemukannya. Ternyata Radit tertangkap polisi dan hal yang tak disangka-sangka, ternyata ibu kos adalah pecandu narkoba yang berat dan sering melakukan hubungan gelap dengan Radit. Dom akhirnya berpamitan kepada Pinkan, setelah Radit ditangkap polisi. Ia kemudian pergi dari kos tersebut dan berniat untuk menggapai mimpinya. Dia mengikuti audisi syuting yang infonya dilihatnya dari sosial media. Itulah akhir cerita dari Jakarta versus Everybody. Kalau kamu sudah menonton film ini, share pendapatmu di kolom komentar. Sekian dan jangan lupa untuk subscribe channel Nonton Bareng.